Selamat datang di Praktikum Teknik Tenaga Listrik. Hari ini kita akan membahas tentang kendali kontaktor. Kendali kontaktor ini bertujuan untuk menyalakan motor 3 fasa dan kemudian mengaturnya sehingga dia bisa berputar sesuai dengan keinginan kita. Jadi tujuannya itu yang pertama adalah memutar dengan konfigurasi start. Kemudian yang kedua adalah memutar dengan arah sebaliknya. Dan ketiga adalah menggunakan tombol untuk mengendalikan motor 3 fasa ini sesuai dengan keinginan kita. Misalkan dia berputar dengan tombol pertama adalah searah jarum jam dan yang tombol kedua berlawanan arah jarum jam. Dan yang selanjutnya dengan tombol ini adalah menggunakan fitur relay sehingga dia menggunakan prinsip push button untuk menyalakan start dan stopnya. Mari kita praktekkan ya. Oh ya, asumsi saya adalah Anda sudah mengerti apa itu kontaktor, apa itu motor 3 fasa, dan apa itu relay, dan termasuk push button itu apa. Namun saya akan bahas sekilas ya Pak, apa itu yang dimaksud dengan kontaktor, motor 3 fasa, dan kemudian push button dan relay, sekilas saja. Untuk lebih detailnya Anda sebaiknya baca sendiri di luar pembahasan kali ini. Mari kita praktekkan. Untuk sebelum memulai praktek ini, ada baiknya adalah di sini tidak ada indikator apakah listrik itu menyala atau tidak. Coba kita nyalakan ya. Nah, ini sudah teraliri listrik. Namun tidak ada indikator yang menunjukkan bahwa ini ada listriknya. Jika Anda menyentuh bagian sini, ya, Anda akan tersengat. Maka dari itu sebelum praktikum, ada baiknya menggunakan lampu indikator yang ada di sini agar kita bisa melihat bahwa itu memiliki aliran listrik. Saya ambil 2 kabel yang cukup panjang. Di sini ada sumber daya ya, sumber daya di sini. Saya ambil satu. Saya kemudian pilih salah satu yang ada di sini ya. Terserah apa ini misalkan ya. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa ini adalah listrik menyala di sini. Anda lihat indikatornya bahwa ini ada memiliki teraliri listrik. Jadi modul ini kekurangannya adalah itu, tidak ada indikator bahwa sedang ada listrik di sini. Baik, selanjutnya adalah saya jelaskan sekilas tentang kontaktor. Ini adalah kontaktor, dia memiliki 10 pin. Coba Anda lihat pada bagian atas ini 3, bagian bawah 3, dan di sini tengahnya ada 6. Semua ini berfungsi ya, tidak hanya untuk tidak berguna, tapi ada fungsinya. Yang atas adalah untuk mengalirkan listrik 3 fasa selain netral ya. Jadi RST akan dialirkan di sini line 1 sampai 3, kemudian sebagai input, yang di bawah adalah outputnya. Kemudian yang di sebelah kanan adalah sumber dayanya. Jika dia diberi listrik itu, maka akan terjadi kontak ya. Akan terjadi kontak. Kemudian yang pada bagian kiri ini adalah fungsi semacam relay ya. Jadi dia jika teraliri listrik, maka ada yang namanya normally close di bagian ini, dan di sebelah sini adalah normally open. Normally close itu adalah jika dia awalnya tidak teraliri listrik, dia akan tersambung. Dan yang normally open, maka jika diberi listrik dia baru akan menyambung. Prinsipnya Anda bisa baca di sesi lain ya. Itu adalah kontaktor ya di sini. Selanjutnya adalah motor. Kita lihat motor itu di sini. Ya, bisa Anda lihat motor 3 fasa itu memiliki 6 konektor di sini. Bagaimana Anda bisa menyalakannya? Anda sendiri ada 6 gitu ya. Nah, ini ada caranya, yaitu Anda lihat masing-masing di sini memiliki U, V, dan W. Dan di sini adalah UVW juga namun tidak berurutan. Nah, sebetulnya adalah U1 ke U2 di sini ya. Itu ada sebuah kumparan ya. Anda ingat motor itu adalah memiliki kumparan. Ini kumparan ke sini, V ke sini, dan W ke sini. Dia sudah diatur sehingga kita bisa rangkai dengan mudah bentuk star ataupun delta di sini. Nah, selanjutnya adalah tombol. Penjelasan mengenai tombol ini ada yang namanya sama ya, normally close sama normally open.
Kita coba ya praktekkan ya satu. Nah, ini sudah saya rangkai dan kita bisa lihat ya bagaimana sebuah tombol itu memiliki karakteristik. Ini sudah saya nyalakan, kemudian jika saya tekan, nah dia menyala, lepas, mati. Berarti ini adalah tombol normally open. Selanjutnya bagaimana yang normally close? Kita coba praktekkan lagi. Tombol stop yang ada di sini, dia adalah normally close. Coba kita praktekkan ya. Ini sudah saya rangkai sesuai dengan skemanya. Dia disusun secara seri. Kita lihat. Nah, belum ditekan, tombol ini sudah menyalakan lampu. Bagaimana jika saya tekan? Nah, jika ditekan justru mati. Ini adalah tombol normally close. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang relay. Relay ini memiliki 8 kaki ya di sini. Ini sudah saya tandai bahwa ada yang bersifat normally open dan normally close. Ya. Kemudian di sini ada common di bagian bawah. Untuk powernya dia ada di pin berapa. Itu sebenarnya bisa Anda cek ya sendiri. Cek pin kaki berapa yang di sini. Namun fungsi ini tidak banyak kita gunakan pada praktikum ini, hanya pada kontaktor saja. Jadi relay ini fungsinya mirip seperti kontaktor. Dia bersifat meneruskan listrik dengan sinyal. Jadi diberi sinyal dia akan menggerakkan sesuatu. Itu gunanya untuk meneruskan sinyal yang kecil, ya, sinyal dari yang lemah gitu ya, berapa volt, 5 volt, misalkan dari peralatan elektronik tegangan rendah, dia akan meneruskan untuk menyalakan sebuah saklar dengan kekuatan elektromagnet untuk menyambungkan listrik yang lebih besar gitu. Contohnya seperti kontaktor itu dengan satu sinyal dia bisa menyambungkan 3 kabel sekaligus. Itulah gunanya kontaktor. Jika menggunakan yang biasa, Anda tidak boleh menyalakan sebuah motor itu hanya satu persatu ya. Dia harus 3 sekaligus. Karena kalau satu persatu akan terjadi masalah pada peralatan elektronik 3 fasa. Selanjutnya kita mulai saja merangkai motor 3 fasa ini dengan menggunakan kontaktor tanpa menggunakan tombol ya. Mari kita praktekkan. Listrik berasal dari MCB ini diberikan 4 ya, 4 di sini, 1 netral dan RST. Kemudian yang perlu kita lakukan adalah menyambung listrik yang dari sumber ini menuju ke input kontaktor dan berharap dia menyala pada bagian kontaktor output dan kita rangkai pada motor. Mari kita rangkai pada bagian kontaktor dulu ya. Baik, pada bagian ini kita sudah merangkai listrik 3 fasanya ya menuju ke motor. Namun ada yang kurang adalah pada bagian power yang ada di sini. Kita perlu berikan dia listrik 220 volt. Bisa kita dapatkan dari salah satu dari RST ini melewati A1 kemudian keluar menuju ke netral. Mari kita rangkai.
Baik, ini sudah saya terpasang pada bagian kontaktor. Sekarang kita pasang pada bagian motor dengan konfigurasi start. Kita sambungkan saja sesuai urutannya. Merah, kuning, kemudian biru. Ya. Nah, di sini merangkai ini sudah dalam bentuk ini ya, sesuai ya. Hanya saja kita perlu rangkai dia menjadi sebuah simpul. Jadi di sini sebagai input dan kita perlu buat simpul di sini agar dia menjadi konfigurasi start. Maka kita perlu mengambil kabel jumper untuk dihubungkan dari ketiga ini. Kita sambungkan ini di sini. Kemudian di sini. Dan ini ke sini. Dari sini kita bisa langsung nyalakan sehingga bisa motor ini berputar. Mari kita nyalakan. Ini sudah terpasang, kita tinggal menyalakan MCB ini sehingga motor ini menyala. Namun tidak ada indikator bagaimana motor ini menyala ya. Anda hanya bisa lihat bahwa kipas yang ada di sini berputar. Ya. Mari kita nyalakan. Nah, ada bunyi bahwa motor ini menyala. Kemudian kita lihat ya, arahnya kemana dia. Kita lihat arahnya adalah searah jarum jam. Ya. Untuk membaliknya, kita hanya perlu men-switch dua kabel yang ada di sini. Jadi, dia akan berubah fasenya. Ingat bahwa listrik 3 fasa itu dia berputar ya, sesuai polanya. Kita bisa tukar dua begini. Nah, kita akan melihat bahwa motor ini akan berputar arah. Ya, dia berputar berlawanan arah jarum jam. Mohon maaf tidak ada indikator yang jelas ya, kita hanya bisa melihat dari arah putar kipas. Baik, itu adalah cara merangkai motor 3 fasa dengan konfigurasi start ya, tanpa menggunakan tombol. Kita masuk pada bagian bagaimana motor ini dikendalikan dengan tombol. Ya, berarti kita perlu tambahkan pada bagian ini menuju ke tombol. Ya, mari kita rangkai. Pada prinsipnya, untuk memakai sebuah tombol, kita harus mengambil satu konektor dan dilewatkan ke bagian tombol. Jadi saya ambil pada bagian netral ini, saya ambil. Kemudian akan saya lewatkan ini menuju ke tombol dulu, ke bagian bawah sini ya. Dan kemudian harus kembali lagi ke bagian netral. Ini saya sudah ambil 2 kabel dan kemudian saya akan hubungkan itu ke bagian tombol. Saya ambil tombol start ya di sini, paling dekat. Dan ini kembali ke netral. Nah, sekarang coba kita nyalakan ya. Mungkin nyalanya hanya dilihat dari suaranya saja ya. Coba ini saya tekan. Dia berputar. Jika pada tahap ini Anda salah merangkai, kemungkinannya 2 ya. Yang pertama adalah dia tidak bereaksi, atau yang kedua adalah konslet. Jika ada konslet, maka MCB ini akan turun. Tuh. Itulah bagaimana cara merangkai sebuah motor dengan menggunakan tombol ya. Namun kelemahannya adalah ini harus ditekan terus. Ya. Supaya tidak menekan terus, kita perlu bantuan yang namanya relay. Relay ini bisa diambil dari pada bagian ini, atau Anda bisa gunakan relay yang ada di sini. Relay yang ada di sini ini hanya seperti semacam switch ya. Jika kita nyalakan, dia akan mengunci, dan jika kita matikan dengan tombol tertentu, dia akan putus. Gitu. Ya, mari kita praktekkan. Rangkaian sebelumnya ya, ini adalah cara menyalakan motor dengan menggunakan satu tombol. Nah, sekarang kita gunakan fungsi relay agar dia bisa tetap berputar walaupun tidak kita tekan terus. Gitu ya. Nanti ada satu tombol untuk mematikan, yaitu yang ada di pojok sini, ya, tombol stop.
Ini adalah normally close. Jadi caranya adalah karena koneksi dari netral ini terputus, ini ya, dari ini ya terputus karena ini ditekan ya, dilepas maka dia terputus, maka kita perlu dia lewatkan sebuah jalur lain. Kita gunakan ini dari bagian menuju netralnya sini ya, kelihatan enggak? Nah, bagian ini terputus kan dari sini, kembali lagi ke netral, terputus, maka kita perlu lewatkan dia ke normally open yang ada di sini. Dan kemudian kita lewatkan pada tombol stop yang ada di bawah sini. Kembali lagi ke netral. Nah, dari sini kita bisa nyalakan motor dengan metode start dan stop ya. Baik, sekarang kita nyalakan ya. Nah, ini sudah menyala. Saya tekan tombolnya. Nah, dia akan menyala terus karena listriknya melewati bagian ini ya. Selanjutnya saya tekan tombol stop. Baik, itu adalah praktek yang kita laksanakan untuk kendali kontaktor. Namun itu sebenarnya adalah pengantar saja ya. Jadi untuk paling advance itu adalah merangkai motor ini menjadi rangkaian delta. Namun tidak bisa dilaksanakan langsung ya, delta langsung itu tidak bisa. Kita harus menyalakan dia menggunakan start dulu, kemudian kita switch menjadi delta. Itu tidak dibahas pada praktikum ini, Anda bisa praktekkan sendiri di luar praktikum. Sekian praktikum mengenai kendali kontaktor. Anda bisa pelajari ini langsung praktek di sini, ataupun Anda bisa pelajari dulu dengan teori-teori dari buku ataupun dari kasus-kasus yang ada di kendali kontaktor untuk mesin-mesin dengan motor besar. Sekian dari saya, terima kasih.